siapin diri deh. Sama satu lagi, siapin iman. Siapin Kenapa, iman. Bang? Godaan tuh banyak banget, apalagi di Korea Selatan. Wow. Hai Sobat Interplagis, kembali lagi di podcast Interplago, Act Locally, Think Globally. Pada segmen Interplago bersama gue, Pasha, sebagai host pada podcast kali ini. Kita akan membahas lebih dalam seputar KKN internasional. Menarik banget kan pembahasannya? Nah, di sini gue nggak sendiri, tapi akan ditemani oleh Bang Atsir. Beliau ini adalah mahasiswa HI UIN Jakarta, angkatan 2020. Beliau juga merupakan Ketua Interplago 2021-2022. Beliau juga Vice Director of Event Management FPCI UIN Jakarta. Langsung aja kita sambut narasumber kita. Nah, telah hadir bersama saya bintang tamu spesial yaitu Bang Atsir. Beliau baru saja pulang dari Korea Selatan. Nah, kita tanya-tanya yuk pengalamannya dia. Nah, Bang, sebelum kita mengulas lebih dalam tentang KKN internasional, gue pengen tahu dulu nih, apa sih yang menjadi motivasi lu buat mengikuti KKN internasional ini? Motivasi ya. Iya. Kalau motivasi itu sebenarnya dilihat dari sisi KKN dulu. Jadi kalau misalnya yang belum tahu, UIN Jakarta itu menjadi satu-satunya universitas di Jabodetabek yang masih melaksanakan KKN. Beda dari Universitas Indonesia, UPN, Jayabaya, dan sebagainya, itu semuanya KKN udah dihapus. Nah, misi UIN Jakarta itu ingin mengembangkan KKN agar mahasiswa ini lebih terjun ke masyarakat. Nah, dimulai dari tahun 2019, program internasional kan ada nih. Gue ngeliat banyak kakak kelas gue, ada yang pergi ke Jepang, ada yang pergi ke Korea Selatan. Gue tertarik tuh. Kalau misalnya ke negara-negara yang lain, kayak Arab Saudi, kayak apa gitu sebagainya, mungkin ke Malaysia, mungkin kata gue mah, mainstream. Kalau misalnya ke Arab Saudi, ntar gue malah fokus umroh, gue malah gue nggak fokus kerja gitu kan. Ya udah akhirnya gue nyari-nyari lagi, ternyata masih ada negara nih yang punya perspektif beda gitu. Ya udah akhirnya gue cobalah daftar internasional dan gue milihnya Korea Selatan karena itu Asia Timur gitu. Iya. Di Korea Selatan lebih tepatnya di kota mana ya? Gue ditempatin di kota Daegu. Oh, di kota Daegu. Daegu itu 4 jam dari Seoul. Kan kita di Incheon. Incheon itu 1 jam dari Seoul. Terus gue tuh turun ke bawah, itu ada kota Daegu. Kalau misalnya di internet itu, kalau misalnya kita samakan ke Indonesia ya, Daegu itu kayak Bandung lah. Kayak kota anak muda, kayak kota pekerja-pekerja milenial gitu. Oh gitu. Nah, ini banyak pertanyaan dari Sobat Interplagis nih. Apa sih syarat-syarat dari KKN internasional? Apa aja yang harus dipersiapkan gitu untuk mengikuti KKN internasional ini? Syarat itu yang pertama, ini yang kalau misalnya emang mau ikut KKN internasional berarti harus nge-push IPK. IPK itu minimal 3,0. Jadi kalau misalnya 2 ke bawah ya nggak bisa. Terus apa lagi ya? Ada seleksi administrasi, ada berkas-berkas dan sebagainya. Pokoknya mungkin sedikit lebih beda daripada KKN reguler lainnya. KKN tematik, kebangsaan, itu mungkin cuma persiapan wawancara dan sebagainya. Kalau misalnya internasional, itu seleksinya beda. Lo harus lulus administrasi, lo belum lagi ngajuin visa, belum ada berkas-berkas yang diminta oleh travelnya dan sebagainya. Dari application visa dan sebagainya, itu yang persyaratannya itu banyak banget lah, khususnya di dokumen gitu. Dokumen itu banyak banget. Oh, jadi yang lebih sulit ini di bagian dokumennya. Nah, duit ya. Oh, duit. Jadi KKN internasional ini dananya dari kampus atau dana pribadi, Bang? Gue sih berharapnya dapat dari kampus ya. Dari kampus. Oh, ternyata KKN internasional dari dana pribadi. Dana pribadi. Tapi memang dari kampus ini tetap menganjurkan kepada mahasiswa peserta KKN internasional agar jangan sampai dana yang kita keluarkan itu diambur-amburkan. Gue sendiri, kalau misalnya dari
penglihatan gue selama gue 1 bulan di sana itu tuh dana yang gue keluarin tuh dikit banget, mau dari visa, tiket, kehidupan dan sebagainya itu dikit banget. Jadi dana sendiri tapi ya harus diminimalisir juga. Iya, jadi kita harus berhemat ya guys. Iya, betul. Nah, di sana KKN-nya programnya ngapain aja bang? Programnya ngapain? Coba gue mau nanya sama lu. Lu kalau misalnya KKN reguler kira-kira ngapain aja? Gue pasti ya membantu UMKM mungkin UMKM. atau mengenalkan. Oh ini kalau di internasional lah. Enggak kalau misalnya reguler. Kalau di reguler ya. Lo ngelihat orang-orang yang ke desa gitu KKN itu kira-kira ngapain aja? Pasti kita menyelesaikan suatu masalah di desa itu nggak sih? Kalau ada suatu problem yang menjadi masyarakat, oh ini ada problem ini. Nah, anak peserta KKN mencoba untuk menyelesaikan itu. Yeah. Nah, jadi sama halnya di Abang Asir juga nih. Beda. Oh beda. Beda, Gimana jauh, tuh? drastis. Kalau misalnya internasional, yang pertama itu lo mengabdi, bukan ditempatin di desa, lo ngebantu perkembangan desa. Kalau misalnya lo KKN internasional, itu lo ngabdi ke tempat yang lo ditempatin. Misalnya gue ditempatin di Daegu, gue ditempatin di masjid. Kebetulan kan KKN ini itu kolaborasi dengan pengurus cabang istimewa NU Korea Selatan. Nah jadi kita ditempatin di masjid, ya gue ngabdi di masjid itu. Gue ngabdi di masjid itu karena laki-laki, ya tugas gue jadi imam sama jadi muazin. Oh, di sini. Gue berdua sama teman gue gantian tuh. Misalnya gue subuh jadi imam, dia jadi muazin, subuhnya gue yang jadi muazin, dia jadi imam. Berganti terus sampai sholat isya. Kalau misalnya jamaahnya dari semua tempat yang ditempatin, semua peserta yang Korea Selatan nih, ada 4 masjid. Semua masjid itu berdekatan dengan tempat bekerjanya para PMI. Jadi orang-orang Indonesia yang bekerja di Korea Selatan, kalau misalnya mereka kosong, malam udah gak ada kerja nih, ya udah mereka ke masjid, gitu. Tugas masjid ini itu menjadi naungan agar mereka tuh nggak kemana-mana setelah kerja. Mereka kumpul di masjid, kita bikin kajian, kita bikin apa dan sebagainya. Pokoknya kita berusaha untuk merangkul para jamaah Indonesia ini. Itu tujuan utamanya. Ada lagi interaksi dengan orang-orang luar negeri. Gue interaksinya bersama itu kebanyakan orang-orang Timur Tengah. Kayak orang Pakistan, orang apa dan sebagainya. Itu Asia Barat, Bangladesh dan sebagainya. Mereka kan banyak juga nih sebagai pekerja di Korea Selatan juga. Kalau misal ada masjid Indonesia, ya udah mereka ke sana. Kita mereka dengerin kajian kita. Walaupun kita juga bikin kajiannya pakai bahasa Indonesia, kadang mix it with English. Kalau misalnya kita khutbah pakai bahasa Indonesia, tapi jamaahnya juga 30% juga orang-orang luar negeri juga. Oh, Iya gitu. Orang Korea Selatan juga yang muslim-muslim datang juga ke masjidnya. Gitu. Kadang juga ada ekspansi dan sebagainya. Misalnya gue kemarin yang paling besar itu gue ikut pengajiannya Kiai Haji Anwar Zahid. Kiai Haji Anwar Zahid yang ngejokes tuh. Oh iya. Dia diundang untuk pengajian akbar Korea Selatan. Jadi itu mengundang sekitar 30.000 jamaah. 30.000 jamaah. Jamaah muslim Korea Selatan di kota Hwasong. Itu sekitar 1 jam dari Suwon itu sekitar setengah jam dari Seoul. Nah itu hitunglah, kalkulasiin. Itu gue datang sekitar 2 hari sebelumnya, gue bantu-bantu pengajiannya. Itu dari Daegu gue naik kereta dulu ke sana, bantu-bantu kerja-kerja, interaksi sama Kiai, sama Pak Kiai, kita ngobrol-ngobrol, kalau misalnya KKN dan sebagainya kayak gini. Oh, Banyak interaksi juga sebenarnya. berapa lama sih bang kemarin di Korea Selatan itu? Gue sana itu berapa ya? Bulan. Jatuhnya 29 hari. 29 hari. Gue karena visa gue kan 30 hari nih. Biar nyari aman, biar gue nggak kena deportasi dan sebagainya gitu ya, gue pulang 29 hari gitu. 29 hari. Oke, terus gimana Bang Asir ini menjalin hubungan dengan masyarakat lokal gitu? Ada interaksi dengan masyarakat lokal Korea Selatan nggak di sana? Masyarakat lokal Korea Selatan. Interaksi mah banyak. Baik. Karena gue kan ya kita gak usah munafik deh ya. Gue ke Korea Selatan juga pasti tujuan utamanya juga gue pengen jalan-jalan gitu kan. Iya kan? Gue dengan adanya gue di negara orang lain, ya gue juga memperhatikan budaya mereka. Gue juga memperhatikan apa gitu. Misalnya cara kita berbicara dengan orang Korea Selatan itu tuh gak harus kayak orang Indonesia dikit-dikit.
kita tunduk, wih dan sebagainya, halo. Enggak, kita nyapa aja kayak teman. Ada bapak-bapak umur 50-an, kita masih umur 18-an. Dia bilang, annyeonghaseyo dan sebagainya. Jadi kayak normal-normal biasa aja. Mereka bicara dengan ton keras, ya kita tanggepin aja. Karena dengan ton kerasnya mereka, kalau misalnya di Indonesia kita anggapnya mereka itu emosi, kalau di Korea Selatan mah itu mah biasa aja. Biasa aja. Itu hal yang biasa ya. Hal yang Budaya biasa. kultur Korea kayak gitu. Gue sih sebenarnya nggak culture shock ya. Kalau misalnya teman-teman yang di Jepang, itu mereka culture shock karena mereka belum tahu apa-apa nih, belum tahu apa-apa. Walaupun negara maju, tapi mereka juga belum tahu akan budayanya apa. Gue 2016 kemarin, alhamdulillah gue ke Korea Selatan. Cuman gue liburan. Oh, udah pernah gitu. Ya, jadi pas gue datang ke sana, gue udah tahu lah orang Korea Selatan itu budaya mereka gimana, cara ngomong mereka gimana ya. Gue udah tau lah sekitar 30%, ya gue praktekin aja lagi. Nah gitu Sobat Interplagis, jadi sebelum kalian menuju negara KKN internasional kalian, lebih baik kalian mempersiapkan dulu, mencari tahu tentang bagaimana sih kultur di negara tersebut, agar nggak kultur shock nantinya. Nah Bang, tantangan terbesar dari KKN internasional yang Bang Asir udah hadepin tuh apa sih? Makanan, Makanannya? makanan. Makanan. Karena kita nggak bisa tahu ini tuh halal apa enggak. Kita tuh nggak sembarangan boleh beli apa gitu dan sebagainya. Oh, di sana tuh kita keluar malam nih, melihat orang wasted dan sebagainya yang udah kayak linang-linung gitu di tengah jalan, itu mah udah hal biasa gitu. Jadi menurut gue memang ada budaya maju dari negara Korea Selatan, tapi juga ada budaya yang sebaiknya tidak kita bawa ke Indonesia gitu. Di sana itu misalnya lo beli mie nih di Indonesia, itu udah pasti halal lah ya. Selama itu udah ada sertifikasi halal, itu udah halal. Kalau misalnya di Korea Selatan, kita itu punya aplikasi Movco. Kalau nggak salah itu orang Indonesia yang bikin. Itu tuh untuk mendeteksi makanan ini tuh halal atau enggak. Dan dari halal itu ada empat unsur elemen. Ada daging babinya kah? Ada alkoholnya kah? Satu industri dengan alkohol atau satu industri dengan babi. Kalau misalnya 4 ini udah hitam semua, berarti itu udah 100% halal. Ada satu yang merah, walaupun itu cuma satu industri dengan alkohol, udah itu mesti haram. Oh, jadi kalian gak perlu khawatir. Jadi udah ada aplikasinya ya, Udah Bang? ada aplikasinya. Ada aplikasinya. Buat kalian yang pengen, kalian ke Korsel nih. Nah, apa aja sih ya Bang yang udah lu dapetin pengalaman di sana gitu? Pengalaman serunya deh. Pengalaman serunya. Iya. Gue sempat main sama mahasiswa Mahasiswa? dari Keimyung University sama Jangan University. Oh. Kalau misalnya di Keimyung University, itu waktu itu gue nggak menafik ya, gue kan olahragawan. Gue gabut nih kalau nggak olahraga. Jadi gue asar-asar, gue masuk ke kampus, ada kayak training center mahasiswa gitu. Terus gue lagi lari dan sebagainya, ternyata kayak perwira kampus itu lagi latihan. Ya gue ajak ngobrol aja dan sebagainya, gue udah ajak latihan bareng. Ya terus ngobrol-ngobrol, terus pas di Hwasong, persiapan di Jangan University, ada tim basket kampus lagi latihan. Gue ajak ngobrol, gue udah ajak main. Sampai sekarang masih ngobrol-ngobrol. Gitu. Nah, jadi ketemu banyak relasi lah Bang istilahnya. Relasi yang dari Korea banyak, relasi orang Indonesia yang di Korea itu juga banyak banget. Karena di masjid aja itu pengurusnya ada 4 orang, belum cabang-cabangnya, belum dari PCI pusatnya, kayak gitu. Jadi kemarin itu gue dapat banyak insight tentang beasiswa, tentang kalau misalnya ada yang berniat untuk melanjut S2, S3-nya ke Korea Selatan itu udah gampang. Nah, jadi salah satu kelebihan dari KKN internasional itu kalian mendapat relasi-relasi dari orang luar negeri, guys. Nah, ada nggak sih Bang budaya Indonesia yang udah lu bawa ke sana gitu? Budaya. Kayak memperkenalkan budaya Indonesia, ada nggak program kayak gitu kira-kira? Memperkenalkan budaya Indonesia yang Ke masyarakat Korea masyarakat gitu. lokal. Iya, masyarakat Coba. lokal. Kalau memperkenalkan budaya masyarakat lokal sih sebenarnya kayaknya nggak spesifik banget ya, karena gue nggak bikin kayak acara yang besar gitu. Gue acara paling besar gue aja itu bikin kajian tentang persiapan pemilu, itu pun isinya orang-orang Indonesia.
Toh mungkin kayak kalau misalnya apa yang gue ajarin ke Indonesia, misalnya gue jalan sama 3 teman gue nih, 2 orang perempuan, mereka pakai hijab. Ada yang ditanyain, ya gue jelasin aja, hijab itu budaya Islam. Hijab itu syarat bagi perempuan Muslim di seluruh dunia untuk menutup aurat mereka. Auratnya apa aja ya, dari rambut sampai kaki, tinggal muka, dari tangan dan sebagainya. Ya kita jelasin itu aja. Kalau misalnya spesifikasi Indonesia tuh kayak gini itu kayaknya kurang deh. Ada yang besar. Tanggal 29 kemarin, 29 September kemarin, itu Indonesia, KBRI Seoul itu bikin festival Indonesia. Festival Indonesia ini itu ditaruh di Gwanghwamun Square. Itu tuh kayak apa ya? Kayak bundaran HI lah. Jadi kayak pusat banget gitu loh. Kayak Monas lah, kayak Monas. Jadi kayak Korea, iya, kayak pusatnya Korea. Itu lo kalau misalnya ke pusatnya Korea itu ada festival Indonesia. Yang nyanyi Under and the Backbone sama G Ayubi. Oh, ada artis Iya, kita malam-malam dangdutan di situ. Dangdutan, wah keren ya. Nah, di situ tuh banyak pameran batik, ada tari piring, ada angklung dan sebagainya. Mungkin gue bukan orang yang berpartisipasi 100% di situ ya. Gue cuma bantu-bantu orang PPLN, orang Bawaslu waktu itu, terus bantu jadi imam jamaah, bantu jadi khutbah sholat Jumat di Gwanghwamun Square itu. Ya, tapi gue melihat bahwasanya hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan itu tuh nggak buruk, itu tuh baik banget. Itu tuh bener-bener hubungan yang sangat-sangat erat gitu. Karena di Gwanghwamun Square ini itu orang tuh berkeliaran, dan gue lihat banyak banget orang Korea, orang lokal, bahkan sampai bule, turis luar yang datang ke Korea itu menyempatkan waktunya dan dirinya untuk datang ke festival itu, nonton angklung panas-panasan. Wow. Itu wow banget. Berarti emang diplomasi Indonesia ke Korea Selatan itu menurut gue udah bagus banget, dan itu harus kita kembangkan lagi ke depannya. Nah, gitu guys. Nah, di pertanyaan terakhir nih Bang, ada nggak sih pesan buat mahasiswa yang pengen mengikuti KKN internasional ini? Pesan Atau saran buat mahasiswa kalau misalnya pengen ikut KKN internasional. Iya. Perbaikin diri dulu. Karena jatuhnya di sini itu kita bukan hanya mewakili kampus, tapi kita juga mewakili negara, gitu. Orang bertanya, where are you coming from? Kita nggak bilang I'm from UIN Jakarta, tapi pasti bilangnya I'm from Indonesia. Ketika lo berperilaku buruk di sana dan berinteraksi dengan warga lokal, maka yang dicap buruk adalah bukan mahasiswa UIN Jakarta, tapi orang Indonesia, gitu. Apalagi kita juga membawa komunitas agama. Lo udah masyarakat Indonesia, udah orang Islam, udah itu 2 konteks besar yang sangat-sangat lo jelek-jelekin, gitu. Jadi saran gue, lo perbaikin diri dulu. Kalau misalnya emang lo udah bisa menjaga diri lo sendiri, silahkan lo mau terbang kemanapun, gak harus KKN internasional. Sekarang itu UIN Jakarta udah punya program banyak banget. Beruntung bagi kalian yang baru masuk ke kampus ini, kayak lo sebagainya, Tenggul dan sebagainya, itu lo masih semester 3 ya, masih semester 3. Sekarang itu gue ngelihat perkembangan UIN Jakarta itu dikit-dikit bikin program mengirim mahasiswa kemana. Kemarin ada dikirim ke Malaysia. Teman gue nanti ada volunteer ke Vietnam, Kamboja, sama Filipina, gitu. Belum yang kemarin kakak-kakak kita ke Amerika, ada yang ke Leiden, ada yang ke Australia. Itu udah banyak banget, gitu. Ketika lo nggak bisa menjaga diri lo sendiri di Indonesia aja, gimana cara lo mau jaga diri sendiri di sana, gitu. Lo harus persiapkan, ya kita nggak bisa bohong ya, persiapin duit, persiapin apa dan sebagainya. Itu udah kayak hal yang umum banget deh, Jadi ya siapin diri deh. Sama satu lagi, siapin iman. Siapin Kenapa, iman. Bang? Gue udah antu banyak banget, apalagi di Korea Selatan. Wow. Ya gue nggak munafik ya, munafik. Maksudnya kita di Korea Selatan ya, di Indonesia aja Korean Wave itu udah banyak banget. Ya, Korean Wave itu udah ya Allah,
Gue dikit-dikit ngeliat orang itu, kalau misalnya ngeliat orang yang mempunyai khas Asia Timur, gue udah bilang, wow, lo cantik banget, lo ganteng banget, lo keren banget, dan sebagainya. Bayangin lo terjun ke satu negara dan isinya tuh orang kayak gitu semua. Nah, iya. Jadi lo harus jaga iman bener-bener. Jaga iman. Nah, jadi KKN Internasional UIN ini udah membuka peluang yang besar ya untuk mahasiswa mengikutinya. Nah, tinggal kita ya sendiri nih mempersiapkan diri kita, mulai dari diri kita sendiri dan juga materi dan nilai. Kalian harus jaga juga IPK biar tetap 3 ya. Nah kan gimana setelah mendengar pengalaman dari Bang Atsir ini, tertarik kan mengikuti KKN Internasional? Nah, di next podcast kita bakal membahas banyak hal yang lebih seru lagi. Stay tune di podcast Interplago. Terima kasih sobat Interplagis. Terima kasih Bang.